Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Vivo ya. Vivo datang dalam keadaan hanya restart. Katanya user, handphone ini tiba-tiba restart dan sekarang sampai ke tangan saya malah mati. Kita coba charger ya, 5,2 volt. Kita akan coba koneksikan tegangan charger. Berapakah konsumsi arus pengisian handphone Vivo? Ini Vivo apa saya juga belum tahu serinya. Katanya hanya logo dan restart ya, berulang kali seperti itu tanpa sampai ke menu. Untuk konsumsi arusnya putus terus ya. Ini mungkin juga konektornya bermasalah di bagian pengecasan. Saya coba charger, seharusnya ada indikator pengisian berjalan, tapi ini malah hanya logo Vivo dan getar saja ya. Getar, logo Vivo lagi, getar lagi, logo Vivo lagi. Seperti itu terus menerus tanpa sampai ke menu. Ya, prosesnya hanya seperti ini terus menerus. Kita akan coba cek ya, apakah ini bermasalah di bagian power ataupun switch. Bisa jadi karena untuk konsumsi arus ini normal ya, 0,46 hingga 0,7, hampir 1 ampere sendiri. Berarti untuk konsumsi pengecasan benar, cuman untuk indikasi pengecasan level bar baterai tidak muncul ya. Ini ada baut di bawah. Kita akan bongkar terlebih dahulu. Kita pastikan untuk baterainya dan short atau tidaknya ini handphone ini. Untuk handphone serinya saya malah sampai lupa, ini usernya sudah ngambil, saya lupa ini seri apa. Tapi yang pasti bila mana teman-teman dapati kasus seperti ini, pastikan dulu untuk cek ya, apakah ada permasalahan di bagian tombol ataukah ada bagian yang lain yang bermasalah. Ini ternyata handphone masih segelan ya, ini berarti belum pernah dibongkar dan saya sendiri yang akan bongkar. Ya, kita coba lepaskan konektor baterainya dulu, tapi ada indikasi lain ini ya, getarnya nggak pernah berhenti seperti ini, getar terus menerus walaupun nggak sampai ke logo, hanya getar terus menerus. Kita lepaskan ini pelindung baterainya, tapi ini ada pengait lain ya, pengait di atas SIM card. Hati-hati Vivo, ada pengait ini. Ini kuncian untuk lepaskan slot SIM ya. Kita amankan dulu. Dan ini penutup bagian konektor LCD dan baterai. Serta ini adalah penutup konektor volume beserta tombol power ya. Kita lepaskan sekalian. Apakah ini dikarenakan tombol yang bermasalah ataukah bagian mesin yang lainnya? Kita wajib cek untuk berapakah tegangan baterai yang tersimpan dan apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya. Jadi kita akan gunakan multimeter analog dulu untuk memastikan apakah handphone ini short atau tidaknya. Di skala kali 1 ohm, untuk prop merah kita hubungkan ke, ini berarti VBAT ya, ada hambatan 5-10 ohm. Kita tukar propnya dan jarum pun diam. Ini menandakan bahwasannya handphone ini tidak ada masalah, maksudnya tidak short ya. Dan kita cek untuk tegangan yang tersimpan di baterai, apakah masih cukup untuk booting normal. Kita cek ada minus 3,2. Kita tukar propnya, berarti ada tegangan 3,2 tersimpan, belum cukup untuk booting normal ya. Kita akan suntik tegangan baterai hingga 3,5 atau 3,6 kurang lebih, agar nanti bisa kita cas menggunakan charger ya. Saya coba percepat untuk penyuntikan. A few moments later. Oke, kita coba lepaskan, ada 3,6 volt tersimpan sekarang di baterai. Ini menandakan baterainya seharusnya bisa untuk
booting normal ya, walaupun hanya indikator baterai lemah. Tapi kita akan coba untuk menghidupkan handphonenya walaupun baterai lemah. Dan saya rasa ini tanpa saya gunakan tombol power pun handphone sudah bisa hidup sendiri ya. Hidup dan mati, seperti itu. Hidup lagi, mati lagi. Apakah memang benar bahwasanya tombolnya yang bermasalah? Kita akan coba lepaskan konektor baterainya dan kita coba lepaskan konektor tombol volume ya ini atau fleksibelnya kita akan coba lepaskan. Kita hubungkan lagi baterainya, kita hubungkan lagi untuk fleksibel on off. Oh, ini kok nggak ada respon. Kalau on off-nya bermasalah, ini harusnya bisa hidup lagi. Ya, kita tunggu, kok tetap tidak bisa hidup lagi. Apakah memang benar ini tombol powernya yang bermasalah? Saya juga belum paham, belum tentu juga apakah bisa kita pastikan. Sekarang kita akan coba untuk tegangan charger ya. Jadi tadi kalau tanpa fleksibel on off itu hanya logo ya, tidak ada indikator bar pengisian untuk level baterai. Sekarang saya lepaskan konektor ini fleksibel on off. Tanpa on off saya charger pun bisa ya, ada konsumsi arus pengisian dan indikator baterai pun tampil, bukan hanya logo restart ya. Ini menandakan bahwasanya memang benar tombol powernya yang bermasalah. Jadi teman-teman bisa pastikan dengan cara seperti ini, kita charger harusnya akan terisi dan untuk bar indikator baterainya menyala. Dan ini saya hubungkan lagi untuk tombol on off fleksibelnya, lalu saya lepaskan. Apakah bisa sampai ke menu? Kita tunggu. Saya rasa ini tidak restart ya, berarti besar kemungkinan memang tombol powernya yang bermasalah. Masih logo Vivo, saya akan tunggu apakah bisa sampai ke menu. Dengan konektor chargernya ini saya coba tekan karena sering sekali lepas dan benar ya, ini berarti memang tombol powernya yang bermasalah. Untuk pengisian baterai hanya 1%, saya coba hubungkan kembali untuk fleksibel on off. Apakah ya benar ya, matikan daya, berarti ada short ya di bagian tombol on off. Dan bisa teman-teman dapati handphone langsung bisa mati ya kalau seperti ini. Berarti on off-nya neken terus ini. Kita coba lepaskan saja, kita akan gantikan switch ya, tanpa satu set fleksibel pun nggak masalah. Jadi kita akan gantikan switch-nya saja. Untuk fleksibelnya tetap menggunakan fleksibel original, tombol on off dan tombol volume masih kita gunakan untuk fleksibel original, hanya saja kita akan gantikan bagian tombol powernya atau switch powernya. Oke, lanjut kita akan coba cek terlebih dahulu. Setelah saya bersihkan, ternyata untuk switch on off-nya menggunakan 4 kaki ya. Jadi kita wajib untuk menggunakan 4 kaki juga. Ini saya sudah punya switch pengganti. Kita akan coba lepaskan. Kita butuh bantuan solder saja. Jadi untuk panasnya pakai solder seperti ini, disertai flux bisa kita kasih atau kita berikan di bagian tombolnya on off-nya. Jadi kasih flux sedikit, terus dibantu dengan solder ya. Solder yang diam, hanya penampangnya saja yang kita coba panaskan ya, seperti ini. Dan dibantu dengan solder yang lain untuk membersihkan sisa-sisa lem ya, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah paham untuk trik-trik penggantian fleksibel agar aman itu menggunakan cara seperti di video ini.
bisa kita coba lakukan. Jadi gunakan penampang elemen solder agar lebih aman ya, biar tidak terlalu rusak nanti kalau pakai blower. Lebih baik pakai solder seperti ini. Kita bersihkan sisa-sisa lem dan pastikan untuk kaki-kakinya kita bisa cetak atau kasih timah pasta lagi ya. Setelahnya kalau sudah siap kita pasang, kita pastikan switchnya tidak ada masalah. Ini kaki 4 juga. Kita gantikan untuk tombol power yang bermasalah tadi sudah kita lepaskan, dan sekarang proses pemasangan switch on off-nya sama seperti proses pelepasan ya. Jadi pastikan untuk kakinya sudah terpresisi, baru kita kasih ke penampang solder seperti ini. Nanti akan presisi dengan sendirinya ya. Hanya saja wajib kita coba perlahan ya, karena nanti kalau kedua kakinya terhubung bisa jadi malah short. Oke, siap, kita coba cek untuk pemasangan switch yang bermasalah sudah kita gantikan dengan switch yang baru tanpa ganti fleksibel. Switchnya juga aman, jadi kalau pakai blower kan nanti meleleh ya bagian plastiknya itu atau karet di switchnya. Kalau pakai solder seperti ini kan aman. Oke, sekarang kita coba untuk pengecasan ya, apakah sudah bisa masuk. Ya, sudah ada indikator baterai untuk pengecasan, berarti bisa dipastikan power on off-nya sudah aman ya. Kita coba hidupkan dan kita tunggu apakah sudah sampai ke menu dan bisa kita coba ya untuk switch on off yang baru. Masih ada PR saya di bagian konektor bawah ini, baru saya pegangi untuk chargernya. Ini nanti kita akan coba cek ya, setelah switchnya saya coba perbaiki dulu, dan switchnya apakah sudah bisa normal kembali. Oke, sudah aman, ini saya rasa tidak ada masalah. Jadi benar ya, untuk switch bermasalah kali ini berhasil, dan PR-nya ganti konektor pengisian juga atau konektor charger. Switchnya bisa teman-teman beli ya di marketplace, banyak, itu kaki 4 pengganti untuk Vivo seri apa saya juga belum tahu ini, malah handphone sudah diambil usernya. Untuk switchnya banyak di marketplace. Ini berarti sudah selesai ya, sudah mantap. Tinggal saya perbaiki di bagian konektor chargernya. Handphone mati karena indikator bar baterai hanya 1%. Saya akan coba bongkar bagian bawah. Hati-hati dalam pelepasan fleksibel penghubungnya. Ini untuk UI boardnya saya akan coba angkat ya, dan kita cek apakah perlu untuk penggantian konektor charger ataukah hanya kita bersihkan saja. Karena benar-benar ini wajib kita pegangi untuk pengisian. Jadi kemungkinan besar ini kita gantikan atau tidaknya kita cek dulu. Dan mungkin hanya kotor ya, ini seperti tampak di layar, ini hanya kotor saja. Saya akan coba bersihkan dulu. A few moments later. Dan ternyata banyak kotoran ya yang nempel di bagian dalam konektor chargernya.
Ini mungkin saya bersihkan saja dan semoga tidak ada masalah. Sampai segitu banyaknya saya bersihkan dulu. Setelah pembersihan kita akan coba apakah sudah bisa untuk pengecasan normal ataukah masih wajib dipegangi. Jika masih dipegangi berarti harus kita ganti konektornya ya. Kita akan coba cek sekarang. Oke, ini saya rasa aman ini, tanpa perlu kita gantikan konektornya. Semoga saja tidak perlu kita pegangi. Oke, setelah ini saya akan coba rakit kembali. Siap, kita coba. Kita pasangkan kembali untuk konektor UI board menuju ke mesin. Kita siapkan tegangan 5,2 volt ya dari power supply. Untuk arus pengisian charger apakah sudah masuk? Ya, ada 0,46 hampir setengah ampere dan tidak perlu kita pegangi ya. Mantap. Naik hingga 0,8 hampir 1 ampere sendiri. Level indikator bar pengisian berjalan. Saya coba hidupkan dan kita tunggu sampai ke menu. Oke, proses pengisian masuk. Sudah bisakah untuk switchnya juga tidak ada masalah? Untuk pengisian arus normal juga tidak ada masalah. Sudah tidak perlu saya pegangi lagi, udah nggak kendor ya. Berarti tinggal saya rapatkan dan konfirmasi ke usernya ya. Pastinya kasus kali ini dimudahkan dengan penggantian switch dan pembersihan konektor USB atau konektor charger. Handphone sudah bisa normal kembali. Mantap, arus pengisian juga normal. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.